Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang kepada Bu Suci. Saya Hafiz Syamsa Johar, izin memaparkan terkait hasil diskusi saya yang betul pengaruh tingkat pendidikan terhadap aspek gaji dan stabilitas karir dengan metode MANOVA satu arah. Dalam era globalisasi yang gejolak dan persaingan sengit di pasar kerja, pendidikan menduduki peran sentral sebagai penentu utama arah karir seseorang. Tingkat pendidikan bukan hanya dianggap sebagai indikator kunci, melainkan juga faktor krusial yang memberikan dampak nyata terhadap besaran gaji dan tingkat stabilitas dalam karir seseorang. Keberhasilan individu di dunia kerja yang mencakup aspek pendapatan dan ketahanan kerja seringkali diukur oleh tingkat pendidikan yang telah ia capai. MANOVA atau Multivariate Analysis of Variance pada dasarnya adalah sebuah teknik analisis statistika yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua atau lebih kelompok pada dua atau lebih variabel dependen. MANOVA digunakan ketika kita memiliki dua atau lebih variabel dependen yang saling terikat dan kita ingin menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok-kelompok tersebut. Maka dari itu, analisis MANOVA atau Multivariate Analysis of Variance muncul sebagai alat statistik yang sangat relevan untuk menggali dan mengartikulasi hubungan yang kompleks antara tingkat pendidikan, besaran gaji yang diterima, dan durasi bekerja di dunia pekerjaan. Perbedaan ini memberikan pemahaman dalam apakah perbedaan dalam tingkat pendidikan memiliki peran yang signifikan terhadap dua variabel krusial, yaitu gaji dan stabilitas dalam karir seseorang. Jadi ini adalah MANOVA. MANOVA adalah analisis lanjutan dari ANOVA. MANOVA sendiri memiliki beberapa variabel terikat. MANOVA adalah teknik ketergantungan untuk mengukur perbedaan antara dua atau lebih variabel matriks dependen berdasarkan seperangkat variabel independen yang tidak numerik. Perbedaan antara MANOVA satu arah dan MANOVA dua arah atau Thyssen faktorial adalah jumlah kategori variabel bebas. Dalam analisis multivariat satu arah, variabel independen dikategorikan dan setidaknya dua variabel dependen adalah angka. Dalam MANOVA dua arah atau Thyssen faktorial, dua atau lebih variabel bebas dibagi menjadi beberapa kategori. Setidaknya dua di antaranya tergantung secara numerik. Berikut adalah model umum dari MANOVA satu arah. Pada penggunaan MANOVA ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi. Salah satunya yaitu asumsi normalitas multivariat. Terdapat lebih dari satu variabel terikat pada MANOVA, sehingga ukuran normalitas multivariat digunakan. Uji normalitas multivariat harus dilakukan pada semua variabel secara bersamaan. Uji normalitas ini pada setiap variabel terikat parsial dilakukan untuk menentukan apakah data terdistribusi normal secara univariat. Berikut adalah hipotesis dari uji normalitas multivariat. Untuk keputusannya, akan tolak 0 jika p-value kurang dari alfa. Selanjutnya adalah uji homoskedastisitas. Pada MANOVA, juga diasumsikan bahwa variabel terikat tidak memiliki perbedaan antara varians dan covariance. Kesamaan perubahan tersebut dilakukan dengan menggunakan uji box M. Uji kesamaan matriks varian covariance variabel terikat dapat digunakan dengan kuantitas dalam uji box M. Adapun kriteria pengujian yaitu jika p-value lebih dari alfa, maka terdapat kesamaan varian dan covariance variabel terikat dalam kelompok-kelompok berdasarkan variabel bebas secara serentak. Selanjutnya adalah uji signifikan MANOVA. Uji signifikan digunakan untuk menguji perbedaan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan hipotesis sebagai berikut. Terdapat beberapa statistik uji pada MANOVA yang dapat digunakan sebagai pembuat keputusan dalam perbedaan antar kelompok. Adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Philae Range, yang kedua adalah Wix Lambda, yang ketiga adalah Hotelling Range, dan yang terakhir adalah Royce Large Root. Metodologi penelitian.
Plan ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan berasal dari website Kaggle. Variabel yang digunakan terdiri dari variabel independen yaitu tingkat pendidikan dan variabel dependen yaitu gaji dan stabilitas kerja. Berikut adalah statistik deskriptif. Stabilitas dunia stabilitas dalam dunia kerja atau I1 menunjukkan variasi yang cukup signifikan dengan rentang antara 0 hingga 31 tahun. Rata-rata stabilitas dalam dunia kerja adalah sekitar 17,18 tahun. Dan sebagian besar individu memiliki tingkat stabilitas yang lebih tinggi daripada kuartil pertama, yaitu 10 tahun. Selanjutnya adalah gaji. Gaji atau Y2 juga menunjukkan variasi yang cukup besar dengan rentang gaji antara 30.000 hingga 190.000. Rata-rata gaji adalah sekitar 111.615 rupiah. Sebagian besar individu memiliki gaji di atas kuartil pertama yaitu 72.500 rupiah. Menunjukkan variasi yang besar dalam penghasilan. Selanjutnya adalah uji asumsi normalitas multivariat. Berdasarkan nilai p-value dari masing-masing variabel didapatkan bahwa p-value lebih dari alfa 0,5 sehingga H0 gagal tolak. Dengan kata lain, dengan taraf yang 5% dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal multivariat dan hasil MANOVA dapat diandalkan. Selanjutnya adalah asumsi homogenitas matriks varian dan kovarian. Berdasarkan p-value, di mana p-value adalah 0,297 dan p-value lebih dari alfa 0,5 sehingga H0 gagal tolak. Dengan taraf nyata 5% dapat disebutkan bahwa matriks kovarian dan kovarian data homogen dan setiap perlakuan. Itu setiap perlakuan. Dengan lain, asumsi kehomogenan matriks beragam terpenuhi. Sehingga dan hasil MANOVA dapat diandalkan. Dan ini adalah pengujian MANOVA. Dapat dilihat dari keempat statistik uji diperoleh p-value yang sama yaitu 0,044. Dengan keputusan bahwa p-value kurang dari alfa 0,05 sehingga H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan taraf vital 5% dapat disimpulkan bahwa pendidikan seseorang berpengaruh secara multivariat terhadap gaji dan stabilitas dalam dunia kerja. Dan ini adalah pengujian MANOVA setiap variabel. Dengan dapat dilihat dari tabel berikut dari p-value dari setiap variabel memiliki p-value yang kurang dari alfa 0,5 sehingga H0 ditolak. Dengan kata lain, dengan taraf final 5% dapat disebutkan bahwa pendidikan seseorang berpengaruh secara signifikan secara univariat terhadap gaji dan stabilitas dalam dunia kerja. Berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, didapatkan kesimpulan bagi berikut. Yaitu yang pertama, hasil uji normalitas multivariat menunjukkan bahwa data berdistribusi normal multivariat. Yang kedua adalah uji homogenitas matriks varian dan kovarian juga menunjukkan bahwa data memiliki matriks varian dan kovarian homogen. Selanjutnya adalah analisis MANOVA dan pengujian ANOVA univariat mengungkapkan bahwa pendidikan seseorang berpengaruh secara signifikan terhadap gaji dan stabilitas dalam dunia kerja. Karena hasil MANOVA menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan, maka perlu dilakukan uji lanjut dengan menggunakan analisis profil untuk memahami pola karakteristik antar kelompok. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.